Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kamu masih ingat materi yang kemarin, ya kan? Sebenarnya materi lanjutannya sebentar saya share screen, ya kan? Saya share screen. Oke. Berarti kemarin sudah paham kan apa itu efektif dan efisien? Berdasarkan jawaban tugas-tugasnya ya. Jadi intinya secara sederhana saya jelaskan di sini, yang namanya efektif itu misalnya ada proyek harus selesai dalam waktu 1 minggu. Proyek itu tanpa memikirkan sumber dayanya seberapa, pokoknya intinya harus selesai. Nah, kata kuncinya selesai sampai seminggu itu namanya efektif. Nah, efektif ini tidak pernah memperhatikan posisi sumber daya seberapapun yang digunakan pasti dipakai untuk 1 minggu terpenuhin. Nah, oleh karenanya efektif tadi harus disandingkan dengan yang namanya efisien. Karena efisien adalah proses penghematan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu perencanaan bisnis. Itu secara sederhananya begitu. Bisa ngikutin? Mudahan aja kamu bisa ngikutin, ya kan? Oke. Kemudian Anglo-Saxon dan Continental kemarin adalah salah satu paradigma perbedaan berpikir antara negara yang satu dengan negara yang lain ya. Dari perbedaan itu, bagaimana sistem informasi ini bisa tersampaikan? Karena jujur aja, kalau dari segi negara-negara ya ada pola pikir orang Asia, ada pola pikir orang Eropa, ada pola pikir benua apalagi benua kayak Rusia itu ya, benua Amerika. Nah, masing-masing perbedaan pola pikir, belum lagi masuk ke sistem budaya. Bagaimana negara yang menerapkan sistem komunis dalam suatu negaranya, bagaimana negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal, ya kan? Bagaimana sistem ekonominya kapital, ya kan? Nah, sekarang di luar konsep pembahasan kita, sistem informasi manajemen ini, mau tidak mau semua konsep negara sekarang liberalis kapitalis. Nah, kenapa liberalis kapitalis? Karena perkembangan teknologi dan informasi, akhirnya pada intinya yang memimpin sebuah negara, Hairunisa nanti dulu, ya kan? Yang memimpin sebuah negara itu intinya sekarang orang-orang yang pengusaha, ya kan, orang-orang yang memimpin. Bayangkan sekarang negara dipimpin sama pengusaha, ya kan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, orang-orang yang intinya adalah pola pikirnya adalah kapitalis, liberalis. Kenapa aku bilang kayak gitu? Mau tidak mau semuanya memanfaatkan kepentingan di situ. Semua ada kepentingan. Contoh, kasus yang sederhana aja. Banyak ada tadi yang baru masuk rumah sakit, 30 menit di rumah sakit, meninggal langsung di-COVID-kan. Langsung protokol kesehatan dikresekin, dikubur. Apa yang terjadi? Padahal prosedurnya ibaratnya tidak semudah itu kan. Nah, sampai Pak Muldoko sendiri ngomong rumah sakit jangan mudah meng-COVID-kan. Artinya apa? Ada kesepakatan bersama untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, inilah yang ibaratnya apa ya? Buah dari demokrasi yang mengutamakan kepentingan itu sendiri. Dan di sini aliran dari sistem informasi manajemen, karena mereka ini orang-orang atas, mereka yang menguasai sistem informasi, mereka yang memimpin. Jadi yang akar-akar manajemen kayak gini susah biasanya kalau perusahaan itu
dengan manajemen kayak gini susah untuk inilah, susah untuk apa? Dibawa lebih baik lagi. Itu ditunggu aja ibaratnya kehancurannya. Oke. Kemudian lanjutnya adalah bedanya data dengan informasi. Yang kemarin ya, data apa kemarin? Data ialah sesuatu yang belum memiliki arti. Nah, salah satu bentuk datanya apa? Huruf, angka, tanda baca, ya kan? Suara, gambar, ya kan? Video. Itu kalau belum memiliki arti, belum apa? Belum ibaratnya masih mentah. Ibaratnya contohnya misalnya mobil lewat satu hari ini lewat jalan kita, dua besok dua. Kita catat mobil lewat di jalan depan rumah kita ada berapa, ya kan? Akhirnya dapat 10 mobil lewat. Apakah itu bisa termasuk dengan data? Bisa, tapi ketika ada pernyataan tolong berapa sih jumlah mobil yang lewat dalam satu harinya di rumahmu, itu data menjelma sebagai informasi ketika informasi adalah data yang diolah lalu disampaikan ke dalam bentuk tertentu, ya kan? Bentuknya sama dengan tadi, mau huruf, angka, tanda baca, suara, gambar, cuman dia bisa disampaikan dan bisa diterjemahkan. Intinya bisa dimengerti. Nah, itu dia. Jadi kesimpulan tugas kalian kemarin kujelaskan secara ringkas seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Gimana? Mau Haidir nih nikmat banget dia makan apa ini? Wah. Oke. Hah? Ada yang tanyakan belum? Lanjut. Oke, kalau nggak ada yang ditanya. Aku lanjutkan aja ya. Tenang aja, aku percepat materi kuliah malam ini, aku percepat, tenang aja. Aku lihat kamu lagi malam Sabtuan, lagi santai semua ini, ya kan? Oke, lanjut di sini. Pada pertemuan kurang lebih 26 slide aja yang akan kita bahas pada malam ini. Mohon maaf Pak, coba slide yang tadi Pak, soalnya ketinggalan tadi. Yang mana? Yang ini tadi pertama. Ya, bentar Pak. Betul Pak. Nanti aku upload di YouTube, tenang aja. Dipoto aja pakai HP. Promo lagi nih ceritanya Pak. Iya. Pak, yang kemarin sudah masuk Pak di YouTube Pak? Sudah. Oh, apa Pak namanya YouTube Bapak? Angga Kusuma TV. Oh Pak, iya saya mau lihat muka saya aja Pak di situ kayak mana. Sudah. Nanti aku masukkan muka masuk dunia mistis, ya kan? Oke Pak. Oke Pak, lanjut. Pak De. Oke, lanjut aja ya. Jadi ceritanya adalah, di sini. Nih, pada bagian kedua kita ini materinya lebih sederhana aja sih tentang bagaimana menerapkan sebuah teknologi informasi dalam supaya kita bisa bersaing, mengambil keuntungan dalam persaingan. Asal mula sistem informasi adalah kita memahami bagaimana dan apa itu perusahaan. What is a firm, ya kan? Sebuah perusahaan itu adalah sesuatu yang ada nyata, ada fisiknya ya. Nah, intinya perusahaan adalah closed loop, ya kan? Kemudian dikontrol oleh sebuah manajemen, ya kan? Menggunakan feedback to ensure objective meet, kemudian terbuka karena interaksi lingkungan sekitar. Nah, intinya perusahaan itu harus dimanajemen menggunakan sebuah sistem yang terkonsep. Jadi ciri khas perusahaan seperti itu. Ada fisiknya, ada konsepnya. Ya, contoh nyatanya aja ketika kamu buka perusahaan atau kamu kerja di perusahaan nggak lepas dari unsur ini. Dan ini cuman teori aja. Oke, kita lanjutkan aja di sini. Urusan bahasa Inggrisnya ngerti nggak ngerti belakangan aja ya. Yang penting kita kuliah. Oke, di sini.
Anak siapa tuh teriak? Oke. Nah, oke. Kemudian memahami bagaimana lingkungan itu sangat penting dalam membangun sebuah perusahaan ya. Jadi kita ketika membuat sebuah perusahaan, ini sama aja kayak mata kuliah manajemen bisnis. Kita membuat sebuah perusahaan itu harus memikirkan bagaimana perusahaan ini tetap berlangsung keberadaannya. Contohnya aja, hampir 20 tahun laptop Toshiba, siapa yang pakai laptop Toshiba? Ya kan? Toshiba bulan kemarin mengumumkan kebangkrutannya, laptop-laptop Toshiba itu. Nah, artinya apa? Kurang lebih 20 tahun Toshiba itu berjaya di dunia dunia laptop, dunia teknologi dan informasi, akhirnya mengumumkan kebangkrutannya. Kenapa? Yang pertama, terlalu banyak persaingan ya, terlalu banyak alasan untuk perusahaan itu harus tetap eksistensi. Ketika kita membangun perusahaan, salah satu unsurnya adalah perusahaan ini harus jalan terus. Kenapa? Ada orang-orang, ada karyawan yang kita dengan itu mencari nafkah, nafkahnya itu untuk menghidupi keluarga, ya kan? Disitulah niat seorang manajer itu gini harus tetap terbangun ini, bukan cuman sekedar alasan perusahaan itu mencari keuntungan semata. Dan ini rahasianya mengapa teman-teman Cina-Cina itu, koko-koko di Cina itu bisnis paling lama eksistensinya. Kenapa kayak gitu? Yang pertama, dia berani menarik banyak pegawai. Dengan berani menarik banyak pegawai itu, karena setiap orang itu kan pasti ada rezekinya ya. Nah, disitulah konsep kenapa orang-orang pengusaha-pengusaha Cina itu lebih maju daripada pengusaha pribumi. Karena konsepnya bagus. Dengan banyak orang, artinya setiap orang memiliki rezekinya, dari situ jalan perusahaan itu bisa berjalan. Karena ibaratnya rezekinya Tuhan ngalir lewat situ. Itu konsep bisnis yang banyak dilupakan sama orang-orang dalam membangun. Nah, selain itu, selain konsep dari segi ranah spiritual tadi, ranah-ranah bisnis yang logika bisnis sederhana kayak gitu, ada juga alasan secara termanajerial atau ilmunya ya. Di sini dijelaskan perusahaan mengambil berbagai macam sumber daya di lingkungan, ya kan? Dan mengubah mereka dan menjadikan barang dan jasa untuk lingkungan sekitar tadi. Nah, intinya di situ. Nah, dalam rangka apa di sini? Tech Resource Environment. Kita lanjutkan ke sini. Lingkungan perusahaan apa aja di situ? Sadar nggak sadar, ini masih ada korelasinya dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya kan? Yang masih heboh sampai sekarang. Yang ibaratnya ada juga permainan politik di dalamnya, karena apa? Lingkungan perusahaan tidak bisa lepas dari pemerintah, komunitas keuangan, ya kan, bank-bank tadi ya, komunitas global, masyarakat netizen kalau kita bilang global community ini, kemudian darat dengan namanya supplier, customer, ya kan, kemudian serikat pekerja, kemudian para pemegang saham dan pimpinan, apalagi di sini persaingan. Jadi intinya ketika kita mengelola sebuah usaha atau perusahaan, inilah objek-objek yang vital-vital ini yang harus kita kendalikan. Ibaratnya kalau dalam diri kita itu harus mengendalikan avatarnya, angin, air, api, tanah dalam diri kita. Nah, yang menjelma nafsu-nafsu dalam diri kita, bagi gitu juga si perusahaan tadi. Bisa enggak mengendalikan si unsur pemerintah? Ini perusahaan sekarang, kalau kita berkaca dari pola pikir seorang pengusaha di era COVID sekarang lagi berusaha bagaimana supaya tetap bisa bertahan, supaya bisa tetap perusahaan ini bangkit. Karena di era COVID sekarang semuanya terjadi kemunduran. Harga saham anjlok, semuanya anjlok, ya kan? Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang dirumahkan karena perusahaan tidak mampu membiayai karyawannya. Bayangkan, apalagi dengan ditambah
ada satu karyawan kena COVID, mau nggak mau perusahaan di lockdown, disemprot lagi, keluar lagi biaya di situ. Nah, bagaimana di situ? Perusahaan akhirnya meminta kebijakan kepada pemerintah supaya dimudahkan. Akhirnya pemerintah berpikir di sini dengan ancaman ya daripada kayak gini, mending lebih baik saya tutup nih perusahaan. Akhirnya para pengusaha ini menekan pemerintah. Dengan tekanan pemerintah tersebut, ya kan pemerintah juga berpikir ini serba salah kita ini kalau kayak gini. Makanya diam-diam diterbitkanlah undang-undang seperti itu ya oleh para pemikir-pemikir di lingkungan pemerintah. Salahnya, kalau menurut pribadi saya, sistem informasi ini harusnya diutarakan kepada rakyat secara terbuka. Ini loh kondisi negara kita, ini loh kondisi negara kita lagi hancur, ini loh kondisi keuangan kita, yang ibaratnya kita punya anak, keturunan kedua mungkin baru bisa bayar hutang-hutang negara ini, ya kan? Dikondisikan seperti itu. Ini jadi posisi negara ini lagi, ya itulah karena kepentingan sekelompok akhirnya bangsa kita ini hancur dari segi finansial dan ekonomi. Walaupun merdeka, nggak seperti Armenia dengan Azerbaijan, tidak ada perang seperti itu. Oke, lanjut. Ini intinya ya. Global community ini mewakili masyarakat netizen yang kalian hari-hari ketemu yang namanya IG, ketemu namanya Facebook, ketemu namanya YouTube. Dan YouTube juga di global community juga ada orang-orang bayaran yang komen di YouTube itu. Orang yang dibayar dengan proyek sedemikian juta, dengan satu orang megang 100 atau 200 HP untuk mengkomentari apa-apa yang diberitakan. Dalam rangka apa? Supaya negara ini tetap tidak stabil. Ada kepentingan di situ untuk supaya negara kita ini nggak bisa jadi negara besar. Makanya kita diadu domba sesama saudara sebangsa. Nunggu aku jadi presiden aja nanti, presiden alam gaib. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dari segi customer sedikit orang customer yang sekarang beli barang, ya kan, kerasa sudah kalian mau tidak mau di masa corona ini kerasa susahnya cari duit. Kemudian dari segi kompetitor banyak persaingan kan. Sekarang Gojek, ya kan. Ya, bukan sebagai pemenang sekarang. Sekarang ada Grab, ada Maxim, ya kan? Ada juga nanti pesan bungkus, yang pesan antar, semuanya di situ. Perusahaan-pesaing gimana caranya supaya bertahan. Nah, Toshiba gagal di sini dia kompetitor. Karena Toshiba apa ya? Perusahaan laptop Toshiba itu akhirnya sahamnya hampir kemarin 70% dibeli oleh PT SAP. Ya kan, akhirnya muncul yang namanya produk yang namanya Aquos, yaitu ya. Akhirnya Toshiba tidak bertahan, hancur, ya kan, dihandle sama SAP karyawan-karyawannya. Bagaimana si Toshiba ini aku mau menyerahkan diri nih, kasihan anak para pegawaiku ndak makan kayak gini, gimana cara supaya bertahan. Akhirnya dijuallah kepada perusahaan yang namanya SAP, begitu ceritanya. Lalu di sini si SAP jadi stockholder atau pemilik sekarang, ya kan. Kemudian serikat pekerja di sini. Yang paling utama bagaimana mengelola serikat pekerja dalam sebuah perusahaan. Serikat pekerja ini paling vital nih. Kalau orang kada begawi, bisa kada perusahaan kita bisa maju, ya kan? Makanya memanajemen manusia itu lebih susah daripada memanajemen sistem yang terkomputerisasi. Karena manusia ini punya pikiran, perasaan, dan punya ambisi mereka. Karena setiap manusia ditakdirkan untuk memiliki keinginan. Dengan keinginan tadi, untuk memenuhi keinginan mereka harus ngapain, ya kan? Nah, kebanyakan yang paling ini, yang memainkan manusia ini, ya ini nanti unsur pemerintah ini. Makanya siapapun jadi pemimpin ini paling riskan posisinya, karena dia bisa mengendalikan semuanya, bisa membawa orang-orang di perusahaan atau manusia ini kepada kehancuran negeri atau enggak. Makanya hati-hati posisi di sini. Oke, lanjut. Berbicara masalah persaingan, di sini dia competitive advantage, ya kan? Kita lihat di sini. Coba kita lihat dari perspektif perusahaan yang menggunakan komputerisasi dengan perusahaan yang tidak menggunakan komputerisasi. Yang jelas terasa nyata bedanya antara kalian bekerja dengan orang-orang yang jago di komputer sama orang nggak jago. Kalian tahu sendiri kan?
Makanya di sini dijelaskan dari perspektif wilayah komputer tadi. Menggunakan informasi untuk meningkatkan leverage in marketplace. Leverage itu apa? Ada yang tahu? Ya sudah, aku lewatkan. Ya kan? Habis berdiaman semua. Leverage itu intinya hutang, meningkatkan hutang. Jadi orang itu bagaimana caranya berhutang kepada kita, ya kan, dengan promosi. Kemudian relies on more than physical resource. Nah, yang kedua addresses with strategic objective, ya kan? Terukur, teralamat dengan strategi yang terobjek. Nah, intinya disitulah perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bersaing. Oke, kasih soal nomor 1 aja ya. Kasih soal nomor 1 aja dulu ya, sambil absensi kalian, pengganti absensi. Soal nomor 1, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 16 bulan 10 tahun 2020. Soalnya adalah bagaimana perusahaan mendapati kompetitif, gitukah tadi kompetitif tadi ya? Gimana tuh? Pelan, Pak. Hah? Kompetitif, nah, ya kan, kompetitif. Pada aku salah-salah nulis, mending paste aja. Ya kan, mendapati competitive advance. Kalian jawabnya menggunakan pola pikir mahasiswa manajemen. Nah, ini soalnya. Nah, kalau aku tambahi ibaratnya tingkat berpikir mahasiswa kan tingkat interpretasi. Jadi ilmu yang kusampaikan gini tidak penting, yang penting adalah bagaimana tingkat seorang mahasiswa itu bisa menginterpretasikan, menerjemahkan apa yang ada di hadapannya dengan ibaratnya bukan dengan akalmu, tapi dengan ilmu yang di depan yang kamu dapatkan itu, bisa enggak kamu menginterpretasikan sesuatu. Begitulah yang namanya mahasiswa. Makanya coba jawab dengan cara teknik interpretasi itu tadi. Oke? Nah, tenang aja, aku bikin stres bubuanmu. Nah, oke, sabar, aku tarik napas dulu. Lanjut? Oke, lanjut. Oh, si Abdurrahim sudah serius dia tuh masalahnya. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Mana tadilah? Iki. Oke, kita lanjutkan slide-nya dikit aja, 26 aja. Oke. Value type. Banyak, Pak, soalnya. Ya sudah, kalau mau satu aja, tenang aja. Kalau nggak usah banyak-banyak, yang penting kuliah selesai kan. Lalu kita memahami value chain. Apa itu chain? Rantai. Value itu apa? Value, ya kan? Nilai, rantai nilai, ya kan? Jadi, ada namanya Mitchell A. Porter. Mitchell A. Porter ini kalau mau kamu tahu nabinya apa, kita ketik di Google, siapakah Mitchell Porter tadi? Sebentar. Mitchell Porter. Siapakah beliau? Kita lihat Mitchell Porter. Oke. Ini salah satu profesor nih. Nah, ini dia orangnya. Porter. Pengajar sekolah bisnis keutamaan di manajemen strategis dan keuntungan kompetitif. Menulis berbagai buku tentang manajemen. Analisisnya tentang 5 kekuatan. Ciri khasnya Porter di sini. Jadi ketika ada yang kayak gini, sebentar. Ada sumber, source-nya Mitchell Porter, ini bukan sembarang orang diambil sumber, ya kan? Berarti orang sesuatu di sini. Jadi kita memahami ada 5 kekuatan Porter. Yang pertama, menurutnya 5 kekuatan yang menentukan persaingan dalam sebuah industri. Yang pertama adalah ancaman produk pengganti, ya kan?
motornya sudah lewat, kita lanjutkan. Terus ada ancaman tentang produk perganti, kemudian ancaman pesaing, ketiga ancaman pendatang baru, keempat daya tawar-menawar si pemasok, ya kan? Yang kelima daya tawar-menawar konsumen. Nah, Mitchell Porter ini menghasilkan dengan namanya analisis SWOT. Pernah dengar ini enggak? SWOT. Pernah, Pak. Nah, yang menciptakan si ya. Kamu kapal ya? Sebentar. Kebanyakan aku hidroponik habis ya anjing. Ya, Bisa selesai juga. itu siapa itu? Gimana sampai kalau kamu ada kerjaan? Beli bor, beli apa segala macam tuh anjing mati 1 juta lebih juga, hampir 2 juta aku habis lah. Iya kan? Oi, mic-nya, Mic-nya matikan, euy. Siapa itu? Mic-nya, Kontrol. Apa lo speaking ini? Nggak sadar dia. Dan Merah ya. Tadi gelap ini kayak apa kamu? Aku beli bor juga. Iya kan? Tapi kalau ada bornya kamu belikan yang Mbak, lihat itu, lihat kayaknya itu. ah, 200. dia nggak paham. Oke. Gimana? Siapa namanya? Biar ku mute dari sini. Udah kah? Arif 3B. Alpin, Pak Alpin. Ya kah? Bukan, Pak. Tadi bukan saya. Sudah. Sudah. Arif 3B. Kita lanjut aja. Oke. Jadi, Michael Porter tadi, Michael C. Porter tadi, inilah yang menghasilkan konsep analisis SWOT. Nah, konsep analisis SWOT ini dalam sistem informasi manajemen sangat diperlukan, ya kan? Kenapa dia merupakan metode perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi si ini, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, ya kan? Sementara yang dari dalam apa di sini? Dalam organisasi adalah kekuatan dan kelemahan, ya kan? Oke, langsung ku mute. Ternyata aku tahu orangnya siapa. Oke, dari dalam organisasi ada yang namanya kekuatan dan kelemahan, ya kan? Kemudian dari luar ada namanya peluang dengan ancaman. Nah, di mana di sini yang membantu dalam sebuah perusahaan adalah jika kekuatannya lebih banyak daripada kelemahan dan jika peluangnya lebih banyak daripada si ancaman, ya kan? Ini mata kuliahnya adalah mata kuliah apa ya kalau kulihat ya? Bukan mata kuliah sistem informasi manajemen sebenarnya ini, tapi nanti kita sistem informasi manajemen kita bongkar juga nanti tentang bagaimana analisis SWOT dalam leadership itu Pak Angga. ya Mata kuliah leadership. ya leadership, benar. Nah, analisis SWOT ini ibaratnya dengan sistem informasi manajemen ini terkomputerisasi nanti ini. Bagaimana dengan komputerisasi SIM bisa menghasilkan analisis SWOT, terus langsung ada di situ kelemahan kita di mana, apa kekurangan kita, langsung ibaratnya ada keputusan yang harus kita buat di situ. Nah, itulah keputusannya itu apa namanya? Istilahnya namanya bisnis strategi. Nah, inilah kita lanjutkan ke PowerPoint. Ini adalah kondisi perusahaan, tentang bagaimana tentang infrastruktur perusahaannya, kemudian bagaimana mengendalikan manajemennya, SDM-nya, bagaimana membangun teknologi perusahaan, bagaimana prosuremennya. Apa ini prosuremen nih? Nah, kita cari di Google. Apa itu prosuremen? Nah, terjemahan. Prosuremen, adakah yang paham? Terjemahan. Itu ternyata, ya kan? Terjemahan ini intinya di mana ini semuanya sebenarnya bukan prosuremen sih. Kalau dalam dunia perusahaan ini apa ya? Prosedur-prosedur yang dilakukan pegawai dengan adanya teknologi, adanya SDM, adanya infrastruktur, bagaimana perusahaan ini
langkah bisnisnya seperti apa sih, bagaimana cara setiap karyawan itu melakukan kegiatannya. Nah, ini diistilahkan dengan bagaimana logistiknya, bagaimana operasinya, bagaimana outbound logistiknya, ketika logistik itu outbound atau keluar, bagaimana proses marketing dan penjualannya, dan intinya bagaimana purna jualnya. Dan ini semuanya harus mendukung aktivitas perusahaan tadi. Supaya mendapatkan apa? Inti dari membangun perusahaan adalah kita mendapatkan value-nya. Ya kan? Jadi diri kita sendiri, punya enggak diri kita to fly? Kita nggak usah evaluasi perusahaan, kita evaluasi diri kita sendiri. Bisa nggak kita menghasilkan value dalam diri kita supaya kita ini bukan orang yang dikesampingkan, adalah bagian orang yang dipikirkan sama orang atau organisasi. Nah, itu intinya. Jadi bagaimana mengelola infrastruktur dalam diri kita, bagaimana mengelola diri kita tadi, SDM diri kita, bagaimana diri kita memanfaatkan teknologi, bagaimana diri kita mampu tahu aturan mainnya dalam menjalankan usaha atau menjalani hari-hari kita di dalam diri kita. Nah, intinya adalah value. Value chain, ya kan? Soal kedua, bagaimana membangun nilai, ya kan? Itu aja sudah. Mau di mana nih? Di dalam diri dan dunia kerja. Jawablah bukan dengan pikiranmu, dengan ilmu atau materi yang ada depanmu, karena itulah istilahnya menginterpretasi. Oke, sudah dicatat? Foto kalau belum dicatat, atau screenshot, Sudah Pak. Oke, Desti. Ya. Ya, Maria, aku lanjutkan. Oke, ini ya. Value chain itu harus terbangun mulai dari supplier, nilai dari supplier, value di suppliernya, ya kan? Kemudian rantai perusahaannya, kemudian jaringan kita, kemudian para pembeli kita. Ini harus kita tingkatkan nilainya. Kemudian sumber daya informasi. Pada bagian sumber daya informasi, sebenarnya kalau kalian beli buku kemarin itu dibahas ini isinya. Cuman nih poin penting daripada buku. Lumayan tebal sih, hampir 50 halaman kalau ibaratnya sampai slide 26 kalau mau baca. 50 halaman satu lembar, jadi 100 halaman. Oke. Lanjut. Sumber daya informasi itu ada dua ukuran dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, bagaimana kita memanajemen dan mengimplementasikan sumber database yang ada terkomputerisasi tadi. Nah, ini istilahnya adalah manage database management system. Bagaimana database management system itu kita manajemen dengan sebagus-bagusnya. Nah, database management system ini akan kubahas di pertemuan selanjutnya karena ini lebih butuh fokus konsentrasi lagi. Tolong ingatkan aku, ya kan? Pertemuan selanjutnya adalah bahas untuk silaturahmi kita semua pelajaran DBMS. Untuk sekarang ini kadang ya kita bagus. Oke, tenang aja. Bagus. Aku sudah mute. Indrawan suaranya. Sudah. Yang mute dari aku karena aku hostnya. Hadir. Ya, lanjut. Pak. Yo, lanjut. Yang kedua adalah kita bagaimana memanajemen sumber daya untuk menghasilkan sebuah informasi. DBMS adalah akarnya untuk membangun sebuah sistem, ya kan? Sedangkan ketika DBMS tadi atau software yang dipakai di komputer perusahaanmu itu, kan di setiap perusahaan kamu bekerja pasti ada software, aplikasi komputer yang dipakai, ya kan? Untuk mendata informasi-informasi di sekitar perusahaan itu. Nah, software-software itulah secara sederhananya dikatakan dengan DBMS. Cuman DBMS nanti di pertemuan akan datang kuraikan lagi. Ini apa, kenapa dibilang DBMS. Nah, yang kedua, bagaimana
mengelola sumber daya informasi tadi, di situ intinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah sumber dayanya. Ini dah DBMS. Kamu harus memahami yang namanya, kembali lagi ke komputer kemarin, komputer itu terbagi menjadi hardware, kemudian perangkat input, perangkat proses, perangkat output, sama perangkat penyimpanan, ya kan? Perangkat input, ya kan, adalah hardware-nya untuk menginput data. Ya kan, ada mouse, ada keyboard. Secara sederhana kita mengulang-ulang seperti itu. Bagaimana mouse sama keyboard ini kita maksimalkan supaya bisa dapat memudahkan pekerjaan kita. Kemudian perangkat prosesnya, ya kan, prosesnya tadi yang namanya prosesor tadi. Perlukah kita sebuah laptop yang namanya laptop workstation yang harganya 30 juta untuk kerja, ya kan? Yang dimana laptop ini bisa untuk grafis, bisa untuk video editing, atau perlukah kita laptop dengan spesifikasi sederhana, minimal Intel Celeron 4 GB, yang penting untuk ngetik aja. Disitulah kalian memikirkan ke tingkat kepentingan sama keperluan untuk memanajemen organisasi tadi. Kemudian hardware, ada lagi perangkat output printer dan lain-lain ya, LCD untuk presentasi, pokoknya itu dipikirkan semuanya. Kemudian software. Software di perusahaan intinya bagaimana si software ini digunakan untuk mengolah yang namanya database tadi. Nah, database yang diolah tadi inilah database management system softwarenya. Atau secara lebih terperinci, orang-orang yang berhubungan dengan ketiga unsur ini, software, hardware dengan database tadi, adalah yang pertama spesialis informasi. Orang yang memfasilitasi bagaimana, misalnya gini, saya ngajar di Politeknik, di jurusan akuntansi sama di jurusan administrasi bisnis adalah mata kuliah aplikasi. Ketika saya ajarkan orang bikin software sederhana dipakai untuk kerja. Di jurusan akuntansi sama di jurusan AB di Politeknik saya ajarkan bagaimana membuat aplikasi software seperti itu. Nah, posisi mereka adalah informasi spesialis. Nah, kemudian software setelah dibuat digunakan oleh user. Nah, tujuan dari user tadi adalah untuk menghasilkan informasi. Informasi inilah kalian sebagai pihak manajerial mengambilkan keputusan. Itulah namanya secara sederhananya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan atau belum? Biar aku ada jeda istirahat. Lanjut. Lanjut, Pak. Istirahat, Pak. Kasihan Pak capek. Tenang aja. Lanjut, Pak. Capek dengan suaramu. Oke. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Minum dulu, Jangan Pak. bicara. Minum dulu, Pak. Siapa tahu haus kan, Pak. Tenang aja. Sudah ada minuman di samping. Aku masih lanjut aja dah. Kopi kah, Pak? Iya. Oke, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ngopi-ngopi dulu, Pak. Ngopi-ngopi dulu. Iya, nanti aja. Kalau aku ke Sangatta baru kita ngopi sama mancing. Siap, Pak. Oke, Siap. Bos. Masalahnya ada di sini, Teguh itu temanku seangkatan di Politeknik, malah jadi mahasiswaku sekarang. Kalau kalian mau tahu, sama-sama D3, cuman dia teknik mesin, aku jurusan akuntansi dulu. Kuliah lagi ternyata. Siap, Pak. Siap. Kalau kalian mau tahu, jadi dia lebih tahu kelakuanku kayak apa waktu kuliah. Oke, lanjut ya. Bongkar. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Bongkar. Oh. Lanjut. The Information Resource Manager. Nah, inilah posisi kalian ketika seorang manajer, bagaimana mengelola sumber daya informasi dari manajer tadi. Siapa tuh? Seorang Chief Information Officer atau CEO itu bukan bukan sembarang kerjaan tuh, ya kan? Tapi itulah sebuah orang yang berperan penting membangun terjaminnya sebuah perusahaan. Setia Nusantara, kalau tidak ada bagian sistem informasinya, hancur nih perkuliahan online-nya. Makanya di sini para admin-admin kayak Saiful, kayak si Yuli, kayak Mas Arman, ya kan, semuanya berusaha mengelola informasi ini supaya perkuliahan tetap stabil, ya kan? Nah, itulah tugas-tugasnya, posisinya di sini. It's not simple a title but rule. Ini susah diuraikan dengan kata-kata nih, karena ini bahasa perumpamaan dalam versi Inggris, ya kan? Kemudian manager of informasi service, orang-orang yang bertugasnya
tadi kan siapa saja manajernya, CEO, kemudian manajernya yang bertanggung jawab mengambil keputusan, ini manajer. Kemudian para training contributed managerial skill. Ini orang-orang ketika ada kalian sistem informasi atau teknologi terbaru, mereka dihadirkan untuk mengajari kalian. Ini orang-orang yang berpenting mengelola sebuah perusahaan. Nah, ini dia. Jadi ibaratnya harus ada ini ketika di perusahaan mau tidak mau unsur ini harus ada. Oke, aku lanjutkan ke bagian ke-11. Nah, apa di sini? Kita berpikir tentang strategic planning. Jadi kembali ke bagian ke sini, seorang manajer orang di sini harus berpikir secara strategik supaya kelangsungan perusahaan tadi bisa berjalan, ya kan? Berpikir strategik itu diuraikan lagi di sini. Seorang pemimpin harus berpikir jangka panjang, ya kan? Intend to give us most favorable position in environment. Apakah artinya ini? Nah, aku lihat lagi karena aku kurang ngerti bahasa Inggris. Aku taunya bahasa Banjar. Mana di sini? Apa artinya? Nggak ada ya? Terjemahan. Intend to give favorable position in apa? Coba ini intend. Ada yang tahu terjemahannya intend? Intend to life. Lebih dekat. Ini Lebih jelas. dari kemarin aku bingung nih, nggak mau nih Google Translate-nya nih. Kayaknya harus pakai handphone lah itu terjemahkannya. Perusahaan secara lebih dekat harus apa tuh? Dalam posisi yang sangat menguntungkan di lingkungannya atau apa ya dia? Harus mendekatkan di dalam lingkungan posisi perusahaan harus sangat menguntungkan. Dah gitu dah, kita ambil kayak gitu aja bahasanya, ya kan? Jadi strategi rencana jangka panjang adalah apa? Perusahaan ini ke depannya lebih menguntungkan. Pernah enggak kamu dengar ceritanya kenapa Sampurna dijual ke Philip Morris? Nah, ini rokok Sampurna itu dijual kepada Philip Morris, padahal posisinya Sampurna itu lagi untung-untungnya. Kok bisa dijual kayak gitu? Bahkan cuman ada saham disisakan berapa persen aja untuk tanda tangan di rokok itu. Philip Morris itu rokok Marlboro kalau kalian mau tahu, yang membeli perusahaan Sampurna. Akhirnya lahirlah Sampurna, yang rokok Sampurna yang apa tuh simbol A itu semuanya tuh. Di sini dia berpikirnya long range planning, ya kan? Nah, kemudian harus menspesifikkan strategi untuk menerima secara objek. Nah, apa ini maksudnya? Mau kujadikan tugas enggak nih? Kalian kusuruh jelaskan ini. Jangan Pak, nggak usah Pak. Sudah. Terlalu sulit Pak itu Pak. Banyak sekali tugas kami, Pak. Aduh. 2 aja kok dari aku, banyak sekali. Ngeluh Kita dari terus. dosen lain, Pak. Iya kah? Ya itu. Ya. Jujur aja. Iya, nanti Mas Urban. Stop. Jangan menawar keputusan dosen. Makanya aku sebagai dosen tidak pernah mau ngasih tugas banyak. Karena posisi mahasiswa ini bukan kayak anak SMA. Kalian bisa nggak menginterpretasikan ilmu. Itu. Apalagi aku ngajar di 5 kampus, ya mabuk aku. Lanjut di sini. Need for each business, kebutuhan dari setiap bisnis area adalah membangun strategi atau marketing plan, strategi plan pribadinya, on strategic plan, ya kan? Jadi apa ya? Ketika kita, tidak usah kita lihat perusahaan, di hidup pribadi kita aja, dalam kehidupan pribadi kita, kamu harus rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, ya kan? Rencana jangka pendekmu hari ini apa? Isi bensin, bayar voucher listrik, habis itu isi pulsa, ya kan? Traktir kawanmu, nah itu ngopi sambil kuliah, itu rencana jangka pendek. Jangka panjangnya apa kamu sebagai mahasiswa? Lulus, dapat gelar sarjana manajemen, begawi, posisimu lebih baik, jadi Pak RT di kampung karena kamu sudah punya ijazah, ya kan? Bisa daftar di KPPS karena ijazahnya ada, dilegalisir. Itu strategi jangka panjang. Nah,
tapi di balik itu sendiri ada lagi on strategic plan. Nah, on strategic plan. Apa itu on strategic plan? Kayaknya ini kujadikan soal nomor 3. Dah, nggak ada lagi soal. 3 ini aja. Oke? Nanti di-upload. Bisa diulangi, Pak. Di-upload di link kemarin sebagai absensi kita juga. Urusan jawab copy paste punya kawan, nggak peduli aku. Yang penting kamu kumpul. Itu aja. Paham nggak paham? Apa, Pak? 10 tahun lagi nggak masalah. Soal ketiga, Pak, bisa diulangi, Pak. Apa? Apa ini maksudnya? Soal ketiga. Biar dijelaskan kah? Ya, uraikan. Oh, Yang mereka apa, Pak? Bisa, Pak, saya kurang bagus menangkap jaringan juga. Jadi, sudah Pak. Belum, Pak. Cutting screenshot Foto nanti share di aja, grup. foto aja, biar nggak lama. foto aja bosku, nggak usah dicatat bosku, ya kan? Lambat kapan dikumpul, Pak? Ya pokoknya akhir jam kamu cari jawabannya langsung upload aja. Yang jelas, ibaratnya hari ini kalau bisa jadi absensi kan? Iya, Pak. Oke, Pak. Kalau kamu udah ngerti. Oke, lanjut. Sekarang kita coba pahami di sini area yang berfungsi yang harusnya perusahaan membangun strategi plan-nya. Area-areanya apa aja? Atau secara sederhananya, posisi apa aja sih yang harus kita bangun membuat strategi perusahaan ini supaya bisa mendapatkan paluinya tadi tuh, si value chain tadi tuh, ya kan? Yang pertama, kita harus memikirkan ini segala sesuatu yang saling berhubungan satu sama lain, ya kan? Strategic planning marketing, strategic planning informasi, strategic planning finansial, bagaimana mengelola sumber daya manusia, bagaimana memanufacturing. Manufacturing itu mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ini semuanya harus saling berhubungan satu sama lain. Makanya posisi kalian sebagai sarjana manajemen ini bukan macam-macam. Harus memikirkan posisi ini semua. Karena suatu saat dengan kemampuan skill manajerial kalian, dengan ilmu-ilmu yang sederhana kayak gini, bisa jadi dasar patokan kalian kerja. Oh ternyata ada materinya ya, berarti aku harus ngelola perusahaan, tingkatkan informasinya, tingkatkan marketing, tingkatkan manufacturing, tingkatkan sumber daya, tingkatkan finansial. Dan akhirnya karena dunia perkuliahan itu terlalu banyak tugas, akhirnya orang-orang bikin komunitas entrepreneur university, komunitas pengusaha, ya kan? Banyak tuh komunitas-komunitas kayak gitu. Motivator bisnis. Padahal intinya teorinya ya sama aja kayak gini. Cuman bedanya karena dunia perkuliahan ini terlalu banyak tugas, jadi intisari yang sederhana ini kurang tapi diterapkan. Jadi ini kunci ya ketika kita membangun, seharusnya perusahaan kita dibangun dari berbagai macam strategi. Ku lanjutkan. Strategi membangun transformasi. Nih, apa? Misi kita, secara objek apa? Strategi kita, strategi yang lain. Kenapa perlu strategi lain? Andai kata si ini gagal, andai kata kamu yang cewek ini gagal nikah sama si cowok itu, kamu strategimu mau nikah sama siapa? Oh, nikah sama kai-kai. Nah, gitu ceritanya. Nah, oke, kita lanjutkan di sini organizational attribute. Ini semuanya bagian strategi dari sistem informasi manajemen yang harus kita rencanakan dan prosesnya ini harus kita lalui. Karena prinsip perusahaan itu nggak cuman apa yang terkonsep terencana, tapi proses berjalannya juga harus kita pantau, kita perhatikan. Itulah namanya MIS strategi set. Ya kan? Satu set strategi yang harus ada dalam sistem informasi manajemen. Sistem objektif, sistem constraint. Constraint itu apa ya? Kendala-kendalanya ya. Bagaimana sistem membangun strategi. Nah, ini fungsinya. Nah, ini nanti ke depannya kayaknya akan jadi apa ya? Materi yang menarik buat kalian cari tentang ini. Sebentar biar aku foto, biar aku nggak lupa. Karena ini penting ini, strategi ini. Aku takut terbang. Aku pernah rebah. Oke.
Intisari perkuliahan ini, mata kuliah kita ada di sini nih. Nih, ini strategi set. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Mohon maaf Mayang, saya mute. Nah, strategi set transformasi dari basic law-nya. Lingkungan bisnis tidak hanya memiliki sumber daya untuk ensure accomplishment strategi objek. Apa artinya ini? Apa artinya? Ada yang bisa terjemahkan? Sebentar aku buka websitenya aja langsung, kalau kemarin kan tidak pakai website. Nah, area bisnis tidak selalu memiliki sumber daya untuk memastikan pencapaian tujuan yang strategis. Secara nyata kayak gitu ya, lingkungan kita tidak selalu memiliki sumber daya untuk supaya bisa tercapai. Contohnya kalau di Sangatta banyak tambang batu bara, tidak selalu yang namanya bensin ada di Sangatta, mau tidak mau supply dari Samarinda. Ternyata Samarinda bensinnya suplainya juga dari Singapura. Karena kita punya minyak, ngolah bensinnya, ngolah minyak supaya jadi bensin itu di luar negeri. Itu hebatnya politik tuh. Indonesia tidak apa-apa dia merdeka, tapi kita jajah secara ekonomi. Orang-orangnya kita ajak, tokoh-tokoh Indonesia ini yang punya harta banyak investasi di Singapura, buka perusahaan untuk mengelola yang namanya minyak bumi menjadi bensin. Akhirnya dijual lagi ke Indonesia. Nah, secara fakta kita negara yang gemah ripah Rohinawi, tapi secara kenyataan kita dijajah secara ekonomi. Nah, inilah konsepnya. Makanya sekarang kita lihat aja nanti kondisi negara kita 2 tahun ke depan. Yang ada kita harus berbaik sangka sama Tuhan bahwa segala sesuatu itu pasti ada rezekinya. Jadi jangan pernah takut untuk hidup. Lanjut. SPARE. Apa ini SPARE? Strategi set transformation support the theme objective. Ya kan, harus mensupport. Apa itu SPARE? Strategic Planning for Information Resource. Itu membangun perusahaan dan informasi sistem strategic plan. Nah, SPARE, intinya SPARE tadi, what is to be achieved, what will be required, apa yang harus di achieve, apa yang harus di required. Oke, ku copy. Kalau susah jelaskannya ya kayak gini nih. Malas juga kemarin aku bikin versi bahasa Indonesianya, nggak sempat, sampai mendadak kuliahnya. Nih, strategi set transformation mendukung tujuan perusahaan. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi mengembangkan rencana strategis perusahaan. Sistem informasi secara bersamaan. Konten dari perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, apa yang ingin dicapai, apa yang dibutuhkan. Jadi ketika kita membangun yang namanya SPARE dalam perusahaan, ada lagi istilah SPARE. Ini kata kunci lagi, mata kuliah pada intisari mata kuliah malam ini adalah SPARE. Ini juga intisari juga, intinya malam ini. Nah, sebenarnya ini intinya. Bagaimana kita membangun strategi dalam sumber daya informasi. Ya kan? Apa yang dibangun? 2 konsep. Kontennya adalah tentang apa yang ingin dicapai, what is to be achieved, dan what will be required. Nah, ini intinya. Ini jantungnya. Oke, ini sebenarnya inti mata kuliah kita hari ini. Kalian bisa foto atau kalian lihat nanti ya. Nah, aku lanjutkan aja lagi. Tinggal screenshot aja dari handphone. Nah, intinya apa di sini? Strategi planning informasi tentang bisnis strategi, bagaimana memberikan dampak ke informasi, sumber daya, dan sistem informasi strategik tadi. Dan kembali lagi memberi dampak kepada bisnis strategik. Jadi secara sederhananya, sistem informasi manajemen harus memberikan dampak yang positif kepada strategi bisnis perusahaan kita. Intinya di situ. Aku lanjutkan lagi. Ini frame-nya. Ya kan? Ini frame-nya dari SPARE tadi. Mudah-mudahan kalian bisa melihatnya.
Ini premnya, mulai dari membahas akunting informasi sistem, sistem informasi akuntansinya, softwarenya pakai Mayop kah, pakai Akurat kah, software akuntansi untuk menjamin keuangan perusahaan, kemudian bagaimana manajemen informasi strategiknya, bagaimana sistem pengambilan keputusannya, bagaimana mengelola komputer kantor virtual. Kantor virtual itu ibaratnya yang segala sesuatu sudah terkomputerisasi. Kemudian bagaimana meningkatkan strategi pegawai kalian. Ya, ibaratnya pelatihan-pelatihan itu bagian dari knowledge-based system objective. Nah, di situ dia. Semuanya membunuhkan sumber daya informasi. Dari kelima unsur ini, kalian sebagai mahasiswa manajemen, sarjana manajemen harus paham tadi ini, strategic plan. Apa intinya? Ini, sama ini. Nah, ini bisa jadi judul skripsi kalian ini di sini. Oke, lanjutkan. Informasi resource. Nah, bayangkan sebuah perusahaan, sumber daya informasinya jauh dari harapan perusahaan itu sendiri. Pasti hancur ya. Kemudian bagaimana manajemen sumber daya informasi tadi gagal membangun sebuah perusahaan, intinya di situlah. Kalau perusahaan kita tidak menguasai informasi, hancur nanti, ya kan? Nah, tujuannya di situ. IRM, sebuah proses memanajemen sumber daya informasi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manajer yang pursuit, ya kan, aktivitas yang ibaratnya kalau istilahnya sangat penting dilakukan manajemen dari semua level perusahaan, ya kan, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan, mengakuiri dan memanajemen sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk memberikan kepuasan informasi itu untuk memuaskan orang-orang yang dibutuhkan. Jadi kata kuntinya di sini. Oke, tidak penting, kita lanjut. Modelnya seperti apa? Begini modelnya. Nih, environment include the firm executive, CIO, ya kan? Ini bagian internalnya, kemudian order eksekutif, ya kan? Jadi di perusahaan itu ada namanya dewan direksi, ada yang namanya orang-orang yang pemegang saham, ya kan? Ibaratnya jadi dewan pengawas di perusahaannya ya. Kalau dewan direksi itu orang yang mengendalikan perusahaan, kemudian orang-orang investornya menjadi ibaratnya dewan pengawasnya. Nah, ini penting nih, orang-orangnya ini. Kemudian nanti di perusahaan itu wajib ada internal auditor. Kalau perusahaannya pengen perusahaan yang terbuka. Oke, kita persempit lagi biar omonganku tidak panjang. Area bisnisnya yang tadi ya, informasi, pelayanan, keuangan, SDM, bagaimana manufacturing dan bagaimana memasarkan. Sumber dayanya apa? Ini sumber daya yang terpusat, ya kan? Kemudian sumber daya yang distributed computing. Nah, apakah itu? Kita coba cari di copy, pindahkan. Aku sengaja cepat-cepat ya, nanti kalau kalian kecepatan, lihat aja vlogku, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Baik, Pak. Nah, Baik Pak, baik. 1000. Oke. Disburset tadi apa? Disburset tadi nih. Disburset itu apa? Dicairkan. Baru tahu nih, ini kosakata baru bagi hidupku. Disburset artinya dicairkan. Oke. Bagaimana sumber daya tadi terpusat dan bagaimana sumber daya tadi dibagikan, ya kan? Kemudian bagaimana mengelola data dan informasi tadi, ya kan? Oke, kita lanjut. Model dari IRM, profit, setting, achieve competition, dan executive aware. Nah, jadi ini intinya. Ada dua hal yang jadi inti dari mata kuliah kita, yaitu SPIR dan IRM. Ini dia. Ini inti sari dari perkuliahan kita tadi. Apa itu SPIR, apa itu IRM? IRM apa tadi? Apa tadi IRM? Informasi manajemen konsep. Ya kan? Ini IRM.
kayak apa caranya bos? Ah, ini dia. Jadi ini. Jadi bagian pertemuan kedua perkuliahan kita adalah membahas bagaimana strategic planningnya, ya kan, bagaimana kita memanajemen sumber daya informasi tadi. Itulah kenapa pentingnya membuat strategi, kenapa pentingnya memanajemen sumber daya informasi. Ini intinya. Oke, aku lanjutkan tadi sampai slide berapa tadi? Nah ini. Ini secara lingkungan dan perusahaan, ya kan, pokoknya tentang persaingan semua di luar perusahaan. Aku cepatkan lagi. Termasuk CEO, orang yang harus mengarahkan perusahaan supaya lebih maju ke depan, ya kan. Aktivitasnya adalah bagaimana seorang CEO itu menentukan strategic planning, berencana. Kemudian di sini bisnis area. Modelnya tadi melalui bisnis areanya apa? Mengenai informasi service, ya kan? Kemudian setiap area harus terbangun. Yang ketiga, bisnis area flow informasi resource. Ku cepatkan aja dulu sebelum ku jelaskan secara sederhana. Karena nggak mungkin dosen tuh ngajarkan cuman baca PowerPoint jelaskan. Itu level anak SMP kayaknya. Model informasi resource, strategi plan informasi, detail, accuracy, and management. Informasi resource itu sumber daya harus terpusat, ya kan, terus dispersed, dicairkan, ya kan, terpusat dan ibaratnya dipakai di merata ke semua unsur perusahaan. Kemudian yang bagian ke-24, ini kita harus memahami setiap data dan informasi tadi, ya kan, mengalir di antara sumber daya dan pengguna. Kemudian some user, beberapa pengguna engage in end user computing. Nah, beberapa pengguna harus, intinya setiap orang di perusahaan tadi harus ada beberapa orang yang menguasai di komputerisasi, di end user computingnya. Bagian akhir dari proses pengolahan data adalah menghasilkan informasi. Dan untuk menghasilkan informasi ada orang-orang yang bertugas di situ. Mencetak laporan perusahaan, mencetak laporan keuangan, mencetak laporan konsumen. Itulah mereka yang dikatakan some user engage end user computing. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini kesimpulannya mata kuliah kita. Nih, perusahaan dari 5 elemen yang kayak tadi. Kemudian perusahaan harus mendapatkan apa di sini? Marginnya, kemudian nilai dari monthly chain, chain value chain, nilai rantai nilainya harus jalan. Kemudian bagaimana perusahaan mengelola sumber daya informasi, kemudian SPIR tadi, dan IRM. Ini kata kuncinya. Kembali ke sini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah ngantuk? Ngopi dulu kalian. Kalau nggak ada, Minum dulu, Pak. tenang aja, nanti aja dulu. Aku pengen lihat muka-muka kalian dulu. Encok aku. Oke, di sini ini Mas Ramli serius benar hidupnya, oke. Kemudian di sini siapa lagi di sini? Oke. Hati-hati ya, fasilitas Zoom kayak gini ya. Jangan kalian ngapa-ngapain lagi kuliah ya. Sudah ada buktinya tuh lagi viral itu di medsos. Kan? Lagi di rumah ngejom kuliah online, datanya kelakuannya lagi apa? Lagi kaki kandangnya kucing. Itu ibaratnya ketika kuliah usahakan supaya fokus, jangan yang kemana-mana. Kalau enggak jom kayak gini loh. Apanya? Nanti kalau kita nggak fokus, Pembina aja paling itu nanti tentang produk. Oke, ada yang tanyakan enggak nih? Kalau nggak ada, aku serahkan kepada kalian, silahkan lanjutkan kerjakan tugasnya. Aku akhiri perkuliahan kita. Pak, mau nanya, Pak. Yo, tanya dah. Pak. Yuk. Silahkan. Halo, Pak. Pak, aku yang tugas kemarin itu kan belum ngumpul, Pak. Soalnya pas kirim nggak bisa.
Ya sudah, kumpul aja sekarang, enggak masalah. Ibaratnya ngejar Oh, gitu ya Pak ya. aku, masalahnya aku Makanya jaringan. tipikalku ngajar nggak kayak nggak mau memberatkan orang karena hidupmu sudah berat sebagaimana hidupku, ya kan? Mantap, Pak. Ya. Jadi aku suka. Salut Pak dengan kata-katanya Pak. Love you, Pak. Mantap, Pak. Oh ya. Iya, Pak. Pak, Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, bisa Pak. Saya Arman Pak mau bertanya. Ya, silahkan Mas. Ya, gini Pak, terkait masalah perusahaan, sesuai dengan apa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, mungkin ini Pak terkait dengan keadaan kita saat ini terkait COVID-19. Ya. Jadi semua sektor berpengaruh, termasuk salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang ada ya khususnya di Kutai Timur. Ya, Termasuk mungkin salah satunya saya Pak menjadi ini mungkin agak di luar dari ini Pak, cuman nanya aja sih kalau strategi untuk tetap bertahan di dalam keadaan seperti ini seperti apa Pak? Mungkin ada saran dan ini buat kita yang memang entah kita sebagai karyawan dan walaupun pemilik perusahaan misalnya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Ini kasusnya kejadiannya sama, orang minta pendapat. Kebetulan ada orang yang nyewa di rumah saya, dia dirumahkan. Mau nggak mau bagaimana nih? Ya sudah, aku bilang, gak usah kamu pikirkan ininya. Intinya gini, konsep hidup ini adalah selama kita kembali, karena corona ini adalah, kalau orang Jawa bilang namanya pagebluk. Pagebluk itu adalah sesuatu yang dihadirkan karena Tuhan itu sudah munyak sama kelakuan manusia. Itu kuncinya. Nah, intinya adalah ketika ada, ibaratnya kita dihantam kebutuhan kita, akhirnya dengan corona ini semuanya serba susah, ya kan? Kita susah bekerja. Ini kita mengembalikan esensi bahwa kita ini kembali lagi ke Tuhan. Karena kuncinya apa? Rezeki mengikuti kebutuhan. Konsepnya gitu. Dan yang kedua, setiap kesulitan pasti datang kemudahan. Ya kan? Makanya kalau saya, dari adik-adik saya yang ibaratnya sekarang banyak yang dirumahkan, ya dengan adanya kayak gitu nanti ketika kita prasangka baik dulu terhadap diri sendiri, dan yang kedua kita yakin bahwa diri kita, anak istri kita, orang-orang yang ikut kita, yang kita gaji itu setiap orang ada rezekinya. Konsepnya di situ. Dengan dari di situ pasti ada jalan. Ya kan? Karena memang di sini yang namanya keadaan kayak gini bukan lagi tentang logika berpikir, karena logika pemerintah juga mati sekarang kalau kita pikirkan. Serba salah. Mereka yakin dengan kemarin, oh Indonesia ini negara tropis, namanya penyakit itu tidak akan masuk, dengan gaya ayo investor masuk semuanya, masuk semua. Dengan sombongnya bahasa kayak gitu kan, itu kan artinya logika berpikir pemerintah ini material, ya kan? Akhirnya tetap ada COVID, hancur semuanya. Nah ini dia, immaterialnya ini yang harus kita fokuskan, bahwa kita ini harus yakin, apapun yang ada, yang penting kita berusaha. Dan ketika kita posisi-posisi down ini perusahaan, oke perusahaan kita sekarang menggaji kita sedikit, ya kan? Kita tidak bisa ini, mau enggak mau daya kreativitas kita harus berusaha. Makanya di situ ketika suami istri harus kayak mana nih, kita sama-sama fighting berjuang, ya kan? Ya di situ intinya kita berusahalah bagaimana. Dan kampus sendiri sangat ini saya tahu Pak Haji Amran itu berusaha bagaimana ketika mahasiswa ini kesusahan, kita komunikasi bagaimana Pak Amran ini karena niatnya membangun kampus ini ibadah, ya kan? Bagaimana orang ini bisa sukses, ya kan, tanpa dengan keadaan yang ada ini. Nah, itulah intinya. Intinya kita pokoknya harus dari segi batin kita yakin bahwa setiap orang ada rezekinya, terus kita maksimalkan usaha kita. Nah, dengan ada komunitas perkuliahan kayak gini, bisa teman-teman sharing nih. Ini ada yang lagi posisi kayak gini, usaha apa nih sama-sama. Itu pentingnya kita. Karena perkuliahan ini membangun komunitas mahasiswa kelas semester 3 itu terbangun di situ bisnisnya. Makanya kita saling gotong royong, mau enggak mau kita dipaksa gotong royong ini untuk supaya kita sama-sama bisa jalani ini, nggak tahu dalam 2 tahun ke depan. Oke, itu aja sih yang aku bisa sampaikan. Ada lagi?
Ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi ku akhiri nih, karena baterai laptopku sudah mau habis nih. Gimana? Oke, tinggal tugasnya nih Pak Angga. Sudah, tinggal tugasnya kita akhiri perkuliahan nih kita. Haira Sapitri silahkan ngopi lagi, terus di situ siapa lagi tadi yang ngopi di sini tadi? Banyak tadi yang ngopi. Husnul silahkan ngopi. Terus yang cowok-cowok. Terima kasih Bapak. Kayaknya Arif lagi nongkrong, silahkan ngopi lagi. Kemudian siapa Pak, lagi? di rumah Pak. Yo, sudah. Pak di rumah Pak. Ayo sudah, ya sudah. Ya sudah, kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan yang akan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Jamaah. Ya. Tugasnya dikumpul. Halo. Halo. Ada. Tugasnya kapan ya? Sudah.